Hello viewers, blessed to see you again. Malam ini saya ngaji Alkitab dan tertarik untuk belajar atau memahami makna surga itu di dalam kitab suci Kristen. Kata surga sendiri merupakan kata pinjaman dari bahasa Sanskerta, yaitu swarga, ya. Juga dipinjam ke dalam bahasa Melayu syurga, dan dalam bahasa Indonesia surga. Oke. Semua orang pasti sudah sering mendengar kata surga dan menggunakan kata surga, ya. Bahkan kata surga sendiri sering digunakan untuk konteks acara-acara atau event dunia, ya, secara duniawi maksudnya, ya, yang menyebutkan satu mungkin bisa juga digunakan oleh istilah-istilah tempat-tempat hiburan duniawi, ya, yang menyebut itu surga, ya. Surga di dalam Alkitab, ya, ini yang saya pelajari di dalam Matius 6 ayat 9 hingga 10. Saya baca dulu. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti surga adalah tempat kediaman Allah dan para malaikatnya. Juga ada di Wahyu 4:1 sampai 11, ya, ayatnya. Oke, saya bacakan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang-gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Itu tertulis di Wahyu 4 ayat 1 hingga 11. Dan arti surga yang berikutnya adalah tempat yang indah dan bahagia di mana orang-orang percaya akan hidup bersama Allah selamanya. Tertulis dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan, ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Kemudian selanjutnya ada tertulis juga di Wahyu 22 ayat 1 hingga 5. "Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." Arti surga yang berikutnya adalah tempat di mana orang-orang percaya akan menerima upah dan penghargaan atas iman dan perbuatan mereka. Seperti yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 12, saya bacakan, "Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Juga tertulis di 1 Korintus 3 ayat 12 ya. Ayat 12 hingga 15 saya bacakan. Oke. "Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api." Jadi inilah arti surga di dalam kitab suci Kristen. Jadi tidak ada gambaran seperti yang ada di dunia, atau yang berisi tentang keinginan-keinginan duniawi. Semua makna surga yang ada di dalam Alkitab adalah gambaran keadaan secara ilahiyah, ya. Jadi tidak ada perbuatan-perbuatan yang ya seperti yang dilakukan oleh manusia dunia untuk melampiaskan hawa nafsu. Tentu tidak ada sama sekali, ya. Karena di dalam surga umat percaya itu ada dalam kemuliaan Allah. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman non-Kristen sekarang mulai memahami ya bagaimana surga yang dimaksud dalam Alkitab Kristen itu. Jadi tidak seperti gambaran surga yang dalam kepercayaan atau agama mayoritas. Puji Tuhan.